Halo, jumpa lagi dengan saya Winda Dian di The City Light Purwokerto Online Experience kita hari ini. Selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, serta Anda yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang di kota Purwokerto atau dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Pesan Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ya'aro Harefa dengan tema keluarga agak lain. Wah, tema yang sangat menarik ya. Tema yang agak lain dari biasanya. Ayo, mari kita sama-sama simak dan tangkap pesan Tuhan secara pribadi untuk kita semua. TCL Band Purwokerto akan mengajak kita menyanyikan satu lagu sebelumnya. Kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Tetap stay di channel ini ya. Dan memuji buat Tuhan Yesus, sahabat kita. Amin. Sambil bertepuk tangan, boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Saudara. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan Yesus, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari lebih lagi kita mau memuji dan menari buat Tuhan Yesus kita. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Bersama katakan Yesus, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih lagi menari buat Tuhan. Kita mau bergerak ke kanan, ke kiri, dan ke depan. Siap? Siap. Mari bersama katakan. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Bersama kanan kiri ke depan, mari semua
Thank you. Selamat sore ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bersyukur kepada Tuhan di minggu kedua di bulan Desember ini kita masih bisa datang ya ke rumah Tuhan untuk beribadah. Tidak terasa ya Bapak Ibu, tinggal mungkin 2 minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2025 ya Bapak Ibu. Gimana 2025-nya Bapak Ibu? Seru? Seru lah ya. Seru dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam hidup ini. Mungkin kalau seperti permen mungkin rasanya nano-nano ya. Ada asamnya, ada asinnya, tapi ada sweetnya juga, ada manisnya. Ya nggak mungkin pahit semua dong ya, pasti ada cerita manisnya gitu. Tapi itulah dinamika hidup kita. Tapi bersyukurnya Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam setiap perjalanan hidup kita ya. Dan kalau kita melihat juga di tahun 2025 ini Bapak Ibu, banyak hal yang terjadi dan banyak hal juga yang dari hari ke hari itu makin canggih aja ya. Seperti teknologi yang sekarang ini dari hari ke hari makin canggih. Teknologi yang sepertinya memberikan jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan dalam hidup ini. Sekarang ini kalau kita ada pertanyaan yang membingungkan, kita kayaknya jarang ya tanya teman lagi, atau apalagi tanya hamba Tuhan, atau mungkin udah nggak mau berdoa dulu nih. Tapi apa yang dilakukan? Buka HP, ketik, dan semua jawabannya langsung keluar. Bahkan jawaban-jawaban yang tidak perlu ditahu oleh dunia ini juga semua nongol dia gitu. Bahkan katanya nih ya, katanya aja nih. Kalau lagi naksir seseorang, dia bukan lagi berdoa. Tapi yang dilakukan apa? Scroll media sosialnya, cari tahu tentang dia gitu. Awalnya pengen berdoa tapi tunggu dulu deh Tuhan. Saya pengen tahu dulu sih. Saya cek dulu Instagramnya, cek dulu Facebooknya, cek dulu TikToknya, alay apa enggak gitu ya. Nah terus dilihatin tuh postingannya. Wah kayaknya keren juga ya. Highlight Facebooknya, sorotan Facebooknya keren gitu. Walaupun ya Facebook Pro gitu ya. Nah tapi masih keren lah, foto-foto jalan-jalannya keren gitu. Kemudian lihat fotonya bersama dengan teman-temannya, tapi kok aneh ya teman-temannya, circle-nya kok rada-rada aneh. Kemudian nemu foto mamanya, waduh kok mamanya fotonya kayak gitu ya. Nah mulai rada curiga nih, belum resmi juga gitu tapi sudah kemana-mana pikirannya gitu. Jadi belum ketemu orangnya tapi orangnya udah diaudit lewat foto-foto lamanya di media sosial. Jadi berasa kayak intel gitu, mengaudit foto orang gitu. Nah ini rasa penasaran yang semua orang kayaknya punya lah ya. Dan tidak apa-apa, wajar aja punya rasa penasaran itu karena ini mungkin warisan dari nenek moyang kita gitu. Nah jadi dalam keluarga itu juga kan ada satu ajaran doktrin yang tidak tertulis ya. Kalau mau dekat sama seseorang harus perhatikan 3 hal. 3B, bibit, bebet, bobot. Ya. Semuanya harus jelas, kalau kamu mau dekat sama seseorang harus jelas nih. Bibitnya harus jelas. Bibit unggul, anak ayam kali ya, bibit unggul gitu. Harus jelas bebetnya dan bobotnya gitu. Harus jelas track record keluarganya itu harus bersih, harus dari keluarga baik-baik. Nah kita punya ajaran yang tidak tertulis seperti itu yang mungkin dari jauh-jauh nenek moyang kita sudah ngajarin itu kepada orang tua dan kemudian turun kepada kita semua gitu. Nah. Karena ada prinsip itu, bibit bebet bobotnya itu harus jelas, maka kita juga terjebak akhirnya untuk menampilkan hal yang baik-baik saja. Supaya orang lain kalau lihat, oh ini bibit bebet bobotnya nih jelas nih, bibit bebet bobotnya kayaknya rapi nih, keren nih gitu. Jadi kita mencoba untuk menampilkan hal-hal yang baik-baik saja nih. Nah yang jelek-jeleknya kita simpan di belakang. Kita poles-poles dikit, kita kasih filter-filter yang oke, supaya ketika dilihat orang, oh cerita keluarganya nih keren nih, bibit bebet bobotnya nih bagus nih, bibitnya unggul nih gitu ya. Hal-hal yang jeleknya kita tutup rapat-rapat, kalau bisa kita buang jauh-jauh, pokoknya jangan sampai orang lihat yang jeleknya. Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah India di tahun 2023 Bapak Ibu. Nah jadi sempat viral, pada saat itu di sana diadakan pertemuan KTT G20. Nah KTT ini pernah diadakan di Indonesia dan viral juga ya di Bali gara-gara acaranya keren banget. Tapi waktu itu di tahun 2023 di India viralnya bukan karena acaranya keren atau hasil pertemuannya yang bisa mengubah dunia ini. Tetapi karena beredar foto di mana pemerintah India itu menutup
kawasan yang dilewati oleh para presiden-presiden dunia ini dengan kain hitam. Jadi ada jalur jalanannya ditutup dengan kain raksasa. Nah mungkin ada bisa lihat gambarnya ya seperti ini. Jadi sepanjang kawasan jalanan yang dilewati oleh presiden-presiden itu mereka tutup. Gitu. Padahal Bapak Ibu di belakang kain raksasa ini ada kawasan kumuh. Ada orang-orang miskin yang diabaikan oleh pemerintah India pada saat itu. Dan kemudian bukan hanya pasang kain raksasa Bapak Ibu. Dia pajang fotonya. Foto Perdana Menteri di kain raksasa itu. Supaya orang bisa melihat, wah keren ya. Jadi supaya orang yang datang pada saat itu, tamu-tamu supaya tidak melihat bahwa di balik kemewahan pemerintahnya, banyak warga miskin yang terbengkalai. Nah jadi seolah-olah pemerintahnya itu ngomong, tolong jangan lihat yang jelek-jeleknya, tapi lihat yang cantik-cantiknya saja. Jadi dia pasang kain hijau yang bagus, kemudian pasang fotonya di sana. Supaya apa? Supaya orang tidak lihat jelek-jeleknya, tapi lihat yang cantik-cantiknya saja. Nah sama mungkin ya dengan kebanyakan manusia, juga kan tidak ada ya orang di dunia ini yang mau ngasih lihat yang jelek-jeleknya, cerita jeleknya kepada orang lain. Ya misalnya aja ya, kita posting foto. Kita mau posting foto yang angle-nya salah. Kita mau posting foto yang muka kita tidak oke. Enggak kan? Pasti kita ambil foto lagi. Kita ambil dan kita pastikan kita keren di situ. Kita cantik di situ, kita ganteng di situ. Baru kita posting. Apalagi ya saat ini teknologi itu makin canggih ya. Aplikasi edit foto tuh banyak banget gitu. Ditirus-tirusin, gitu, dimulus-mulusin supaya pori-porinya sampai nggak kelihatan gitu ya. Supaya tetap, akhirnya kalau diposting tetap cetar gitu. Tetap anggunli gitu. Nah jadi ambil foto sebanyak mungkin untuk bisa memilih foto yang terbaik katanya ya. Jadi ambil foto jebret 100 kali. Yang diposting berapa foto Bapak Ibu biasanya? 1 foto aja ya biasanya. Dan itu pun mungkin foto yang pertama kali di tag karena ternyata setelah ditimbang-timbang ternyata foto pertama lebih baik gitu ya. Mungkin ada yang punya pengalaman seperti itu? Nggak ada di sini, nggak ada yang ngaku maksudnya. Ya di luar sana lah banyak gitu ya. Nah di luar sana banyak orang yang cenderung seperti itu. Hanya ingin memperlihatkan yang baik-baiknya saja. Kalau ada hal yang memalukan, hal yang jelek, kita tutup rapat-rapat. Kita tutup pakai kain hijau seperti pemerintah India tadi. Kita tampilkan poster yang keren saja supaya orang melihat, wah pemerintah India keren ya. Oh warga India keren ya. Wah hidupnya rapi ya. Wah keluarganya bahagia ya. Padahal yang cantik, yang rapi adalah kain hijaunya saja. Tetapi di balik kain hijau itu banyak yang hancur. Dan tanpa disadari Bapak Ibu, kebiasaan kita menutup yang jelek ini bukan cuma kita lakukan di depan manusia saja. Tetapi kita juga melakukannya saat kita datang di hadapan Tuhan. Bagian keluarga kita yang berantakan kita coba sembunyikan rapat-rapat di hadapan Tuhan supaya nggak kelihatan. Bagian keluarga kita yang tidak beres kita sembunyikan. Bagian luka sakit hati kita yang kita alami dan belum beres kita sembunyikan. Kita tutup rapat-rapat dan kemudian kita datang dengan supaya kelihatan baik-baik saja. Dan kemudian nanti orang akan berkata, wah dia dewasa rohani banget ya. Dia bisa menghadapi pergumulannya dengan baik-baik saja. Wah dia keren ya. Dia terlihat baik-baik saja ya. Nah lama-lama kita percaya kebohongan ini. Bahwa Tuhan baru bisa bekerja dalam hidupku kalau saya sudah baik. Kalau saya nggak malu-maluin maka Tuhan baru bisa bekerja dalam hidup ini. Nah sehingga kita terjebak nih di dalam satu yang namanya spiritualitas perfeksionisme. Spiritualitas yang harus sempurna dulu baru mau datang sama Tuhan. Nah kita terjebak dalam spiritualitas yang seperti ini. Jadi akhirnya ketika kita datang kepada Tuhan, kita hanya membawa versi terbaik kita. Tidak dengan versi asli kita. Nah ini dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu, versi terbaik dan versi asli kita. Berarti kalau versi terbaik yang kita bawa kepada Tuhan, berarti ada versi terburuk dong. Dan itu kita tidak mau bawa datang kepada Tuhan. Sehingga kita tidak mau bawa kepada Tuhan versi asli kita. Kita hanya mau datang dan membawa versi terbaik kita. Kita merasa kita harus rapi rohani dulu, baru berani mendekat dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu tahu satu hal,
bahwa Injil, kabar baik yang ditulis di dalam perjanjian baru khususnya, ternyata ya Bapak Ibu, dibuka dengan daftar panjang nama orang-orang yang juga mereka bukan orang baik-baik juga. Bukan orang sempurna, tapi bahkan mereka memiliki kisah-kisah memalukan dalam hidup mereka. Nah kita lihat kisahnya ya Bapak Ibu di dalam Matius 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Matius 1 ayat 1 dan saya akan bacakan untuk kita semua. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Nah ayat selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa baca kisahnya ya di rumah. Nah menarik ya Bapak Ibu, kabar baik dimulai dengan catatan nama-nama orang yang sebenarnya juga tidak baik-baik saja gitu. Tetapi pertanyaannya kenapa ya Matius itu menulis nama-nama orang ini di dalam silsilah Tuhan Yesus. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu, mereka ini bukan orang-orang yang sempurna, yang bijaksana selalu dalam hidupnya, tidak. Tetapi kenapa Matius justru menulis nama-nama ini di dalam catatan silsilah sejarah Tuhan Yesus. Di sana kan ada dicatat ya, ada Daud, ada Abraham. Nah kenapa? Nah jadi untuk informasi Bapak Ibu, kitab Matius ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Nah orang-orang Yahudi ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah khatam dengan perjanjian lama. Mereka sudah ngerti hukum Taurat, bahkan mereka sudah hafal janji-janji Tuhan kepada nenek moyang mereka. Dan mereka juga sedang menanti-nantikan janji tersebut supaya digenapi Bapak Ibu. Nah jadi Matius tahu bahwa pembacanya ini bukan pembaca sembarangan nih. Mereka adalah orang-orang yang sudah ngerti hukum. Nah kemudian dia akhirnya memberikan bukti kepada mereka, memperkenalkan kepada mereka bahwa Yesus yang mereka dengar telah datang ke dunia ini, mati, kemudian dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Dan dia adalah benar-benar Mesias, juru selamat yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Sehingga dia menunjukkan silsilah ini kepada mereka. Yang pertama Abraham. Nah bagi bangsa Israel Abraham itu adalah bapak orang beriman ya. Kita kenal juga seperti itu. Nah dia ini adalah orang pertama yang menerima janji. Seseorang yang akan muncul dari keturunannya yang akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Dan Matius itu menunjukkan dari Abraham itu nanti sampai ke Tuhan Yesus. Jadi Matius itu pengen bilang bahwa kalau mau cari sumber berkat bagi dunia ini, maka lihat ke sini. Lihat ke Tuhan Yesus, dia adalah puncak dari janji kepada Abraham, nenek moyang kita. Nah kemudian yang kedua, dia menyebut nama Daud. Ini adalah raja terbesar bagi bangsa Israel Bapak Ibu. Dan Matius mau nunjukin bahwa Yesus itu lahir dari silsilah dari keluarga Raja Daud. Raja Daud itu adalah raja yang pertama menerima janji bahwa dari keturunannya akan muncul raja yang akan memerintah selamanya bagi dunia ini. Jadi Matius itu mau berkata kepada mereka, kalau kamu sedang menunggu raja yang dijanjikan dalam kitab Samuel dan Mazmur, maka lihat ke sini. Inilah dia, raja yang dijanjikan itu adalah Yesus. Nah jadi Bapak Ibu dengan melalui Matius mencatat nama-nama ini, dia mau ngasih tahu nih bahwa janji Tuhan yang lewat ribuan tahun itu sudah tergenapi dan nyata di dalam Yesus. Dia adalah Mesias dan dia adalah Raja. Ya. Dan mungkin kalau misalnya Matius ini menulisnya di zaman Gen Z sekarang, di zaman sekarang gitu ya, mungkin dia nulis begini. So guys, Tuhan Yesus itu bukan mas-mas random yang ketemu di jalan dan kemudian diangkat sama murid-murid jadi Mesias dan jadi Raja. Tidak. Tetapi dia bukan bapak-bapak random yang diangkat, tetapi dia adalah puncak dari semua janji yang Tuhan sudah katakan ribuan tahun lalu. Jadi checklistnya aman semua nih. Sebagai Mesias aman, dia dari Abraham. Sebagai Raja checklistnya juga aman, dia dari keturunan Raja Daud. Nah jadi itu tujuannya. Kenapa Matius menuliskan nama-nama ini kepada kita semua di dalam ketika ia memulai membuka Injil Matius ini Bapak Ibu.
Tapi sekali lagi ini bukan hanya sekedar informasi mengenai silsilah keluarga juga Bapak Ibu. Supaya nanti orang oh Yesus adalah keturunan Abraham. Oh benar ya, Yesus adalah keturunan dari Raja Daud. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Tapi ini juga adalah salah satu cara Tuhan membongkar kebiasaan kita yang selalu ingin terlihat rapi dan sempurna di hadapannya. Nah ini yang menjadi kebenarannya bagi kita semua, bahwa Tuhan tidak hanya datang untuk orang berdosa Bapak Ibu. Tetapi ia datang melalui orang berdosa. Buktinya apa? Mari kita lihat daftar nama-nama tadi Bapak Ibu. Dari Abraham, Daud, Ishak, Yakub. Dan kemudian ada beberapa nama perempuan seperti Tamar, Rahab, Rut dan Betseba istri Uria. Ini bukan daftar nama orang-orang yang bijaksana dalam hidupnya Bapak Ibu. Mereka juga bukan orang yang terhormat banget gitu. Tapi menurut saya ini keluarga yang agak lain gitu. Penuh dengan skandal moralitas, penuh dengan kegagalan, penuh dengan kisah-kisah yang memalukan. Daud tahu lah ya kisah hidupnya, Bapak Ibu udah sering diomongin di mimbar ini. Kisah hidupnya yang keren sih, tapi juga ada hal-hal yang memalukan ya. Dia berzina dengan Betseba, dia merancangkan pembunuhan. Abraham juga bapak orang beriman kan, kita kenal dia. Tapi meskipun dia adalah bapak orang beriman, tapi ada momen-momen Bapak Ibu dia gak percaya sama Tuhan. Dia malah berbohong kan. Dia berbohong untuk apa? Untuk nyelamatin dirinya sendiri. Dan akhirnya akibat dari kebohongannya, satu kerajaan itu terancam nyawanya. Yakub. Nah ini bapak-bapak yang bisa buat anak tapi gak bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Dia tidak menjalankan fungsinya, perannya sebagai seorang ayah. Taunya punya anak banyak aja. Tapi tidak bersikap adil dengan anak-anaknya. Dia kan curang ya. Lebih mengasihi satu orang anak daripada 11 anak lainnya. Yaitu Yusuf. Dia lebih kasih. Apa yang terjadi? Keluarganya hancur kan, keluarganya berantakan, anak-anak saling bermusuhan. Gara-gara si bapak-bapak ini tidak mengasihi dengan adil anak-anaknya. Tidak menjalankan fungsi peran sebagai seorang ayah yang benar. Akhirnya Yusuf dijual sama saudara-saudaranya. Kenapa? Karena mereka sakit hati lah. Siapa yang gak sakit hati? Saudaranya dikasih baju, sebelah lainnya gak dibeliin baju. Ya kita aja dulu, mungkin waktu kecil juga gitu kan. Saudara kita dibeliin baju, kita enggak, ya pasti kita marah dong. Gara-gara apa ya? Gara-gara si bapak-bapak ini, si Yakub ini gak berfungsi dengan baik sebagai seorang ayah yang benar. Tamar itu juga ya mungkin awalnya perempuan baik-baik Bapak Ibu. Tapi kemudian suaminya meninggal, dia gak punya anak dan dia pengen banget punya anak. Apa yang dia lakuin? Dia tidur dengan ayah mertuanya. Ada lagi yang namanya Rahab di sini. Dia juga adalah nenek moyang Tuhan Yesus. Apakah dia perempuan bereputasi baik Bapak Ibu? Enggak, dia adalah perempuan sundal. Nah jadi nenek moyang Tuhan Yesus juga sebenarnya ya nenek moyang yang agak lain. Semua diborong sama mereka. Reputasinya sepertinya mendekati angka 0 gitu. Dan skandalnya yang banyak gitu. Mau cari apa? Mau cari pembunuh, penzina, ada di sana. Mau cari bapak-bapak yang tidak berfungsi sebagai ayah yang baik juga ada. Tadi contohnya si Yakub gitu. Dan kalau kita baca Bapak Ibu ayat-ayat selanjutnya di dalam silsilah Tuhan Yesus ini. Kita nemu nanti nama-nama raja yang tidak benar juga. Raja-raja yang melakukan kejahatan. Raja-raja yang justru membuat umat itu menjauh dari Tuhan gitu. Ada juga nenek moyangnya Tuhan Yesus yang dalam hidupnya dia menyimpan sakit luka hati. Jadi dari keluarga ini diborong semua gitu. Dari A sampai Z ada. Mungkin kalau kita masih ya mungkin 1, 2, 3 lah yang ada di antara ini. Tapi ini semua diborong gitu, dibabat habis. A sampai Z ada semua. Mau cari apa? Ada. Dan ini mungkin yang mengagetkan bagi kita semua. Tetapi justru juga memerdekakan bahwa ternyata keluarga Mesias ternyata lebih berantakan dari keluarga kita Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya ya, kenapa leluhur yang sejelek ini tetap dipilih sebagai nenek moyang dari Tuhan Yesus dari sisi kemanusiaan. Kenapa coba nggak cari nenek moyang yang reputasinya lebih baik dikit lah. Jadi bisa dipamer-pamerin, nggak malu-maluin gitu ke orang. Jadi kalau kita mulai berdebat-debat dengan sebelah, kita bisa pamer-pamerin. Tapi ini mau pamerin apa? Nanti mereka bilang, itu aja nenek moyangnya pezina, itu aja pembunuh. Siapa yang mau dekat-dekat dengan keluarga yang seperti ini? Kita aja mungkin ya kalau anak kita lagi dekat dengan keluarga yang begini, apa yang dilakuin? Suruh mundur kan? Mundur wir. Jeleknya kebangetan gitu. Mending cari keluarga yang lain. Ambil langkah 1000, lari gitu. Tapi anehnya Bapak Ibu, kita suka menyembunyikan bagian hidup kita yang kita anggap hina.
Sementara Tuhan justru memilih datang melalui bagian itu. Ini yang terjadi. Justru Tuhan Yesus, Tuhan tetap memilih keluarga ini, keluarga yang mungkin memalukan bagi mata orang, tetapi ia justru tetap memilih datang melalui keluarga ini. Sehingga ketika Matius ya menulis kitab ini tadi, dia itu tidak memperhalus ya. Dia tidak memilih nama-nama yang keren, nama-nama yang oke-oke aja lah. Misalnya kayak nama-nama yang tadi itu gak perlu lah, banyak cacatnya gitu. Tapi dia gak poles gitu. Tetap ditulis apa adanya, tidak ditutup-tutupi. Dan Tuhan juga tidak menghapus jejak yang memalukan ini Bapak Ibu. Tetapi justru Tuhan mengizinkan kisah ini dicatat dalam kitab suci. Semua dicatat tanpa ada polesan apapun. Ternyata Tuhan tidak malu dengan keluarganya Bapak Ibu. Lalu kalau Tuhan tidak malu dengan keluarganya, kenapa kita malu dengan cerita hidup kita? Nah Bapak Ibu mungkin kita sering mendengar istilah inkarnasi ya. Yang Allah menjadi manusia. Apalagi di momen-momen Natal di bulan Desember ini, istilah ini mungkin sering kali kita dengarkan. Tapi inkarnasi Bapak Ibu bukan hanya cerita bahwa Allah turun ke dunia untuk membersihkan kekacauan manusia. Tetapi ia juga benar-benar masuk ke dalam cerita manusia yang kotor, kusut dan memalukan. Jadi dia bukan hanya menjelma menjadi manusia gitu saja gitu. Tidak. Tetapi juga ia benar-benar masuk ke dalam cerita manusia yang kotor, kusut dan memalukan. Dia tidak berdiri jauh-jauh dan berkata, kalau kamu sudah beres nanti saya baru mau dekat ya. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi justru dia tetap memilih lahir melalui garis keturunan yang penuh dengan skandal moralitas. Dia sengaja masuk ke sejarah yang rusak. Allah melewati jalur itu, dia mengambilnya Bapak Ibu, dia menebusnya dan menjadikan dia bagian dari cerita keselamatan. Sehingga kenapa tadi nenek moyang yang penuh dengan catatan buruk tadi, mereka tetap menjadi bagian dari cerita karya keselamatan Allah. Menjadikan semua hal-hal yang tidak beres tadi sebagai pintu masuk bagi karya keselamatan. Sekali lagi kita suka menyembunyikan bagian hidup kita yang kita anggap hina. Sementara Tuhan justru memilih datang melalui bagian itu Bapak Ibu. Dan ini yang menjadi kabar baiknya. Kabar baiknya bukan sekalipun hidupmu kotor, Tuhan masih mau menerima kamu. Bukan hanya itu saja. Tetapi kabar baiknya adalah bagian hidup yang sering kita sembunyikan. Justru itu adalah hal yang paling sering Tuhan pilih untuk menjadi pintu masuk anugerahnya. Nah saya mau ngajak kita untuk membaca good news ini Bapak Ibu, kabar baik ini. Tetapi kita ganti kata kita ya, kita ganti kata kita dengan kata saya. Jadi misalnya bagian hidup yang sering saya sembunyikan. Jadi setiap ada kata kita ganti kata saya ya Bapak Ibu ya. Oke setuju ya? Setuju aja lah ya. Oke kita baca sama-sama dengan pelan saja mungkin sambil kita renungkan juga kabar baik ini. 1, 2, 3. Bagian hidup yang sering saya sembunyikan. Yang saya anggap paling memalukan, paling rusak, paling bikin saya tidak bisa angkat muka, itulah yang paling sering Tuhan pilih untuk menjadi pintu masuk anugerahnya. Nah, ini yang menjadi kabar baiknya Bapak Ibu. Anugerah Tuhan tidak hanya bisa bekerja lewat sisi-sisi terbaik kita. Tetapi juga dia bisa bekerja lewat retakan yang selama ini kita tutup rapat. Dan disitulah biasanya kasih bekerja dan pemulihan dimulai dari sana. Dan perlu kita tahu Bapak Ibu, hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukan semuanya ini. Karena hanya Kristus yang bisa masuk ke tempat yang paling gelap dan menerangi kegelapan tanpa perlu menjadi gelap. Mungkin kalau kita masuk ke suatu tempat, mungkin kita kadang ikut-ikutan kan. Tetapi ini tidak perlu. Tuhan tidak harus jadi gelap dulu untuk menerangi kegelapan, tidak. Tetapi dia bisa masuk ke bagian hidup kita yang paling kelam tanpa tercemar oleh kekelaman tersebut. Dia tidak takut dengan dosa kita, dia tidak takut dengan kekacauan kita. Dia tidak anti juga dengan kekacauan kita. Dan dia datang Bapak Ibu bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menerangi supaya yang gelap itu perlahan bisa ada terang, bisa melihat terang dan yang hancur itu perlahan dipulihkan oleh dia. Nah Bapak Ibu 1 minggu ini saya mau mengajak kita untuk melakukan satu hal saja 1 minggu ini. Yaitu mari berhenti berpura-pura setiap kali kita datang ke hadapan Tuhan. Jadi minggu ini Bapak Ibu sebelum berdoa coba ambil catatan ya selembar kertas ataupun HP Bapak Ibu atau apapun itulah. Ya. Dan kemudian tuliskan satu hal yang
paling Bapak Ibu malu ceritakan. Yang selama ini Bapak Ibu simpan semuanya. Yang selama ini kita tutup-tutupin, kalau bisa Tuhan jangan sampai tahu. Kalau bisa orang terdekat saya jangan sampai tahu. Nah, tuliskan itu. Yang selama ini kita tutup rapat-rapat, yang mungkin itu aib kita, mungkin itu kekurangan kita, atau apapun itu. Tulis. Dan kemudian bawa dalam doa di hadapan Tuhan. Bukan minta Tuhan untuk menghapusnya ya Bapak Ibu, tetapi minta agar Tuhan bekerja melalui hal itu. Beri ruang bagi Tuhan untuk memakai luka kita sebagai tempat kelahiran kasih. Karena jika Tuhan saja tidak malu dengan keluarganya Bapak Ibu, mengapa kita masih malu dengan cerita hidup kita? Nah, jadikan ini sebagai langkah kecil untuk merenungkan kasih Tuhan di minggu-minggu ini Bapak Ibu. Khususnya menjelang kita merayakan Natal, nah pakai momen-momen ini untuk merenungkan kasih Tuhan. Ingat bahwa justru bagian hidup kita yang kita sembunyikan, itulah yang Tuhan mau sentuh. Itulah tempat di mana Tuhan paling sering mulai bekerja Bapak Ibu. Di ruang yang kita anggap jelek, gak layak dilihat sama siapa-siapa. Kita mungkin benci dengan hal itu, kita tidak berani angkat muka di hadapan orang. Bawa semuanya itu karena justru itu sering sekali menjadi tempat di mana kuasa Tuhan mulai bekerja. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan 2 kisah Bapak Ibu. Yang pertama dari seorang pria yang bernama John Bramblett. Nah, dia ini adalah seorang pelukis buta Bapak Ibu asal Amerika. Nah, menurut berita dia menduduki peringkat nomor 1 sebagai pelukis buta di dunia ini. Nah, kemudian gimana ya caranya orang buta bisa melukis? Gimana dia bisa mengatur warna dengan baik? Nah, ternyata katanya warna itu ada teksturnya Bapak Ibu. Jadi mungkin karena dia tidak bisa melihat, jadi sensenya itu lebih peka gitu untuk bisa merasakan sesuatu. Sehingga ketika dia pegang cat itu, dia bisa merasakan tekstur hijau tuh, oh teksturnya begini, merah tuh teksturnya begini. Nah, itu yang dia lakukan. Nah, awalnya John Bramblett ini tidak buta dari lahir Bapak Ibu. Tetapi dia buta itu di usia remaja beranjak dewasa. Karena akibat sakit komplikasi epilepsi kemudian dia menjadi buta. Yang awalnya dia bisa lihat, dia bisa melihat apapun di dunia ini dan kemudian tiba-tiba gelap. Ini adalah hal yang berat bagi dia, hal yang memalukan bagi John Bramblett ini. Dia frustasi Bapak Ibu, dia tidak berani keluar kamar. Dia merasa dunianya hancur karena awalnya dia bisa melihat. Tetapi kemudian tiba-tiba semua menjadi gelap. Tetapi kemudian dia menemukan satu momen disentuh oleh Tuhan. Dan kemudian akhirnya dia menemukan jalan melalui seni lukis Bapak Ibu. Akhirnya dia berani membuka dirinya kepada dunia ini. Dan ketika dia membuka dirinya kepada dunia ini, dia kemudian menjadi inspirasi bagi banyak orang. Khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan secara fisik. Dia bahkan membuka pelatihan-pelatihan gratis kepada mereka yang memiliki keterbatasan khususnya dalam bidang seni gitu. Dia menyediakan alat-alatnya, dia melatih mereka bagaimana mereka supaya bisa berkarya lewat seni. Dan bukan hanya itu saja, yang tadinya dia takut keluar kamar, tetapi sekarang dia berani menulis kisahnya di dalam sebuah buku. Dan itu menginspirasi banyak orang. Bukunya tersebar ke lebih dari 120 negara Bapak Ibu. Yang dulu ia sembunyikan, keterbatasan yang buat ia merasa malu justru menjadi pintu anugerah mengalir ke ribuan orang Bapak Ibu. Luka itu berubah menjadi tempat lahirnya kasih dan itu disalurkan ke banyak orang. Cerita terakhir Bapak Ibu yaitu seorang perempuan bernama Rachel Den Hollander. Nah, dia ini adalah seorang atlet gimnastik Bapak Ibu. Dia juga adalah korban pelecehan seksual dari dokter yang menangani tim mereka pada saat itu. Nah, biasanya korban pelecehan itu tidak berani speak up. Gara-gara takut dianggap hina, takut dianggap kenapa nggak teriak, kenapa nggak kabur, kenapa nggak begini. Justru yang tadinya korban malah disalahkan, malah jadi pelaku. Jadi mereka tidak berani speak up. Nah, awalnya Rachel ini tidak berani speak up Bapak Ibu. Karena dia juga nanti memikirkan karirnya, dia juga memikirkan omongan orang. Nanti malah dia dianggap memfitnah dokternya gitu. Karena mungkin orang sudah percaya dengan dokter yang menangani tim gimnastik Amerika pada saat itu. Tetapi kemudian dia memberanikan diri Bapak Ibu meskipun dia tahu ada resiko malu. Ada resiko nanti diabaikan, ada resiko karirnya terancam. Tetapi kemudian dia berani speak up.
Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika dia sudah berani untuk menyampaikan kebenarannya? Akhirnya setelah itu ada 300 perempuan yang akhirnya berani speak up setelah Rachel ini speak up Bapak Ibu. Dan bahkan salah satunya itu ada peraih medali Olimpiade ya. Padahal kan yang dapat medali Olimpiade itu punya power untuk speak up. Tapi gak berani pada saat itu. Dia berani speak up setelah si Rachel ini speak up tentang si dokter yang melakukan pelecehan kepada mereka. Bagian hidup yang malu ia ceritakan selama ini justru dipakai Tuhan untuk mencegah adanya korban-korban berikutnya. Bapak Ibu terakhir, dari dua kisah ini menegaskan kepada kita bahwa justru di bagian cerita hidup kita, di bagian kisah keluarga kita yang selama ini kita sembunyikan di hadapan Tuhan, ternyata justru di sana Tuhan paling sering mulai bekerja. Maka sekali lagi, mari kita bawa kepada Tuhan cerita hidup kita. Cerita yang mungkin begitu memalukan, tapi mari kita datang. Kita bawa di hadapan Tuhan bukan untuk dihakimi, tapi untuk disentuh oleh kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus sanggup bekerja dalam cerita hidup kita yang paling buruk sekalipun. Nah di sore hari ini saya mau mengajak kita untuk meresponi kasih Tuhan ini Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Kutuk Jadi Berkat. Nah biarlah lagu ini Bapak Ibu boleh menjadi doa kita semua. Bahwa dalam nama Tuhan Yesus yang terbelenggu dibebaskan. Yang tidak berdaya dikuatkan. Yang hancur dipulihkan. Dan luka yang selama ini masih ada akan menjadi tempat lahirnya kasih. Saya rindu kita menyanyikan lagu ini. Kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Nyanyikan pujian ini Bapak Ibu sambil berdiri. Tak berdaya, dia kuatkan, terbelenggu, dia bebaskan, dia berkuasa, kalahkan maut. Dalam Dia aku
Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami membawa seluruh cerita hidup kami yang memalukan, luka hati kami yang belum sembuh, kami bawa semuanya di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak menjauh dari kami, tetapi Engkau masuk dalam hidup kami. Masuklah Tuhan, dan biarlah Engkau yang menyinari kegelapan hidup kami dan memulihkan setiap hidup kami. Dan biarlah di dalam nama Yesus yang dulu kami anggap kutuk, Engkau ubah menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan yang penuh kebenaran dan yang penuh anugerah sanggup memakai setiap keretakan dan bagian hidup kita yang paling hina, yang sering kali kita sembunyikan untuk menunjukkan bahwa melalui jalan itulah Ia menyatakan kemahakuasaannya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ya'aro Harifah untuk pesan Tuhan bagi kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk kerja keras dari semua volunteer di The City Light Purwokerto, GCL Band, tim multimedia, kameramen, tetap semangat dan terus giat melayani Tuhan. Juga Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami dengan setia, terima kasih. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya, Winda Dian, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.